Salve sahabat Katolik, jumpa lagi di channel Katolik Roma. Video kali ini menyajikan tanggapan teman-teman Katolik debat Romo Cafe vs Pendeta Mel Atok. Bahkan ada juga teman-teman Protestan yang ikut menanggapi. Selamat menyaksikan. Dia baca Alkitab atau tidak? Dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Dosa menyebabkan keterpisahan. Upah dosa adalah maut. Itu kan ayat kitab suci yang katong hafal di STT itu ulang-ulang. Ini orang STT atau tidak ini? Dia lari kemana-mana. Iya, lari ke Yeremia. Ini rusak. Ya, jadi saya harap ini teman-teman, saya bukan bermaksud apa-apa. Kenapa saya menjadi Katolik? Padahal saya sudah pendeta. Kenapa saya jadi Katolik? Inilah alasannya. Roma Sweet Home, mari teman-teman. Ayo, saya hanya menawarkan. Terima kasih Romo, saya kembalikan. V, tadi saya masih ingat pertanyaan Romo tadi. Siapa yang punya otoritas untuk mengumpulkan kitab-kitab yang kanonik ini? Dia mengatakan, otoritas itu Tuhan. Sejak kapan Tuhan mengumpulkan kitab suci? Romo ini kacau sekali jawabannya. Maka saya tidak mau kejar terus saja, kasihan jaga dia. Oke. Dalam sertamu kali ini terakhir saya mau tidur sekali. Kalian saya ini paling lama live bukan live, maksudnya live dari bukan lagi karena Om Alex bilang evaluasi sedikit kan. Iya. Terima kasih banyak Romo. Saya mungkin pada konteks evaluasi ini aja sih. Pertama kan memang Romo itu mencoba fokus ya. Untuk meruntuhkan sola scriptura itu bisa dari banyak peluru kan Romo. Tidak historis, tidak logis, tidak masuk akal, pendekatan filsafat, tapi kemudian pendekatan biblis, dia tidak skriptura gitu. Nah Romo benar-benar mau fokus ke skriptura, ayo gitu. Tapi dia sepertinya lemah dalam hal itu juga kan. Ketika ditanya pertanggungjawaban biblis bahwa sola scriptura itu masuk akal atau alkitabiah, dia tuh khotbah gitu. Dia tidak ada. Ketika Romo tanya tadi kan sederhana kan, mana dalam kitab suci bahwa sumber perpecahan adalah dosa? Ini sederhana loh pertanyaannya kan. Tunjukkan dalam kitab suci itu. Tapi dia kesana kemari khotbah seperti biasa. Mereka kan lebih suka klaim rohani kan. Nah klaim rohani sama dengan bagi mereka adalah kebenaran ini. Jadi semakin bisa mengklaim rohani, hal-hal yang baunya rohani, mereka memberi kesan mereka benarin. Nah, kalau sekedar bicara manis-manis, ya itu tadi yang Romo bawa kan. Salah satu penyebab juga tuh. Orang nabi palsu itu ciri-cirinya apa? Yang manis-manis kayak tadi tuh. Tapi kalau ke substansi, saya percaya dalam hal substansi ini, kami Romo lah semua ya, dalam paling paham gitu, kitab suci kan. Nah, cuma dalam hal teknis ini gitu. Kemarin saya sama Paman Alexandria ngobrol soal ini, runutan bahan ke depan si Romo sebagai bahan evaluasi. Yang ini kan kayaknya akan ada session kedua gitu. Benar-benar ini lagi saya pasti yang teknis. Dia tidak mau lagi. Dia pun nggak akan kemana-mana kalau teknisnya benar. Sama, saya tunggu sampai sekarang mau 1 tahun lebih ini tidak datang. Mereka kalau tertib proses diskusi, ujung-ujungnya bahaya, Romo. Eksistensi mereka terancam. Habis. Secara eksistensi itu akan terancam. Itu silakan. Silakan. Ini belum selesai Romo. Ini kalau Romo istirahat ini mungkin evaluasi debat ini lanjut di Bang RK. Ya, kalian lanjut di kalian punya room Romo KW sabar, ini terakhir. Nih, 60.000 dosa menyebabkan perpecahan. Karena dosa menyebabkan perpecahan berarti 60.000 denominasi itu dosa semua. Ya, RK tidak. Itu logikanya begini. Lihat. Marcel, logikanya begini, dia bilang dosa perpecahan ditimbulkan oleh dosa. Dosa itu ditimbulkan oleh setan. Artinya denominasi adalah hasil karya dari setan. Selesai. Maksudnya kalian yang menyimpulkan. Saya tidak mau menyimpulkan sebenarnya. Kalau kalian dengar baik-baik, pertanyaan filosofis tadi untuk mengumpan dia untuk orang yang pendengar yang menyimpulkan. Karena saya bilang perpecahan timbul dari mana? Dia bilang karena dosa. Dosa dari mana? Kejadian 3 oleh setan. Artinya secara tidak langsung dia mau menyimpulkan. Namanya indirekta, secara tidak langsung dia menyimpulkan. Silogismenya begitu Romo. Iya, silogismenya kalau premis mayornya begitu, premis minornya, konklusinya begitu. Konklusinya adalah apa? Konklusi ayo dalam sertamu. Artinya denominasi hasil karya
Setan. Syaitan. Iblis Romo. Selesai. Penonton yang Itu sibuk. Tapi Romo konklusi masih logis. menjaga Sedih, ya? wibawa. Romo masih menjaga wibawa. Kalau tadi saya langsung sikat depan-depan Romo. Makanya betul itu saya punya mulut. Tapi Dalam hal ini, Romo, izinkan kita harus ya, belajar lah. ya. Izinkan saya untuk Penguasaan dirinya Melatok, mantap. ya. Minta maaf. Izinkan saya untuk memframing Melatok. Sedikit-sedikit saja. Oke, baik saya. BMT, aku naik tadi BMT. Satu menit, engkau 1 menit. Saya mau tidur sini. Halo. Hormat Romo. Yo, anak Ambon. Salam untuk teman-teman yang lain. Gini Romo, saya ini bela-belain bangun pagi untuk saksikan debat ini. Saya itu jujur malah paling susah bangun pagi loh. Tapi hari ini luar biasa. Mungkin karya Roh Kudus juga. Saya akhirnya bisa bangun pagi untuk bisa mengikuti live debat. Tapi saya berkesimpulan bahwa memang kuah kosong karena pendeta-pendeta pada umumnya itu otak mereka itu sama saja. Cuma sampai dipatung orang mati. Makanya ke depan seperti Bung RK bilang itu teman-teman Bro Jackson, Paman Damai dan lain-lain, serahkan ke mereka saja. Utus mereka untuk berdebat. Biar Jangan ada kasih pergi sana ya. masih ini Kalau pagi ini. kalau kalian tidak bisa baru saya pitur. Baru masuk kan Begitu sudah. Oh, itu Begitu maksudnya. sudah. Kalau setuju nggak kalau season berikutnya Mel Ternyata itu sama seperti yang kami juga alami, Romo. Tidak fokus gitu. Tidak ada, Tadi saya berjuang supaya akademis dia begitu. fokus. Saya bantu supaya dia fokus dengan pertanyaan yang Marcel itu bilang. Saya kembali dia ke sola scriptura. Kembali menolak dua walaupun yang terakhir saya bantu lagi untuk jawab tentang kematian itu. Hanya kesian maksudnya. Aduh, ini pertanyaan yang mana? Temanya yang mana? Penjelasannya lari kemana? Ini tidak mengerti gado-gado yang seperti apa rasanya gini. Perhatikan tadi satu jerigen air dia minum tadi itu tanda psikisnya nggak benar tuh. Alex, kau terakhir. Kopinya kayaknya Alex. aku perhatiin, Kesimpulan, kopinya sebut udah tutup. habis di gelas sebenarnya tuh. Aku Oke, perhatiin Om Alex, kopinya tutup udah dulu. habis tadi. Om Alex, Oh iya, kesimpulan terakhir siap, saya mau siap. tutup. Thank Terus you. tadi kalian lanjut di mana urusan kalian? Tentang saya Romo, biar saya framing dulu di room saya. Oh, dan nanti ke RK punya supaya kalian ini. Oke. Alex. Baik, Romo. Terima kasih. Kesimpulan terakhir seperti itu. Jadi secara psikologi, bahasa tubuhnya Melatok itu menunjukkan bahwa kecerdasan emosional dia itu seperti anak kecil yang terjebak dalam tubuh orang dewasa. Jadi hari ini Romo pergi ke sana untuk dia belajar tentang kecerdasan emosional. Untuk ayat kitab suci dia masih tafsir sana, tafsir sini. Tetapi kecerdasan emosional hari ini dia timba banyak dari Romo. Malam dia berdoa, dia pikir-pikir. Poin terakhir kesimpulan dari saya dalam doa penutupnya, dia ajak Bapa di surga untuk jadi bidat. Dia minta Bapa di surga supaya jadikan kitab suci sebagai otoritas tertinggi. Jadi level parah Protestan bukan saja mengajak umat manusia jadi bidat, tapi mengajak Bapa di surga untuk ikut-ikutan jadi bidat. Makanya dengan alasan itu gereja anatema, terkutuk. Itu saja kesimpulan dari saya. Aduh, kesian deh kalian. Tidak. Makin saya ada yang DM, ada yang karena mereka lihat saya berbeda ketika di saya punya room, toh. Saya bilang, oh, mereka yang belum kenal saya. Sekali saya makin saya bilang, yang kalian kenal itu 5% saja. Karena ada sistem marketing. Marketing itu, marketing digital itu harus begitu. Karena ada kebutuhan pasar Indonesia. Makin banyak keributan, makin banyak orang. Betul Romo. Betul. Oke. Itu kan harus teliti bahasa pasar tuh, tekniknya, metodenya. Oke, baik Sune. Bapak saya. Yo, dua. Gua mau, Pak. Yo, dah semuanya. Yo, terima kasih. Saya tidur dulu. Terima kasih, Terima kasih Romo ya. Terima kasih Mama Mina dan Tenang aja. Iya, sebenarnya Melatok ini sedang menghina Protestan lain loh dengan mengatakan secara tidak langsung dia menghina Protestan lain dengan mengatakan dari setan loh. Itu serius, itu dari setan dan berdosa loh. Itu Melatok loh sebenarnya. Ya.
bahkan nomina ya dengan apa ya, secara terang-terangan tadi Mel Atok apa ya menghina Edis TV ya, karena Edis TV kan saksi Yehova ya, Itulah. dia bilang ya, iya Itu lagi. Mel Atok bilang adalah saksi Yehova itu adalah ya ciri-ciri dari nabi palsu ya, sesat ya. Nah dalam hal ini adalah Salve. mengatakan Edis TV sesat, nabi palsu gitu. Iya. Saya boleh Bah, nggak ngelemparin unek-unek? Tapi tadi saya ngakak tadi. Saya kan live di YouTube kan. Saya live kan di YouTube kan. Saya reaction kan. Asli saya framing ini Atok ini habis. Saya framing dia hancur betul. Ya, makanya saya bilang apa? Saya bilang Mel Atok ini saya yang STH saja saya mengerti loh. Dia tidak bisa membedakan yang namanya inspirasi Allah itu dengan pengkanonan itu dia tidak bisa bedakan. Saya aja yang jemaat biasa paham, brother. Benar Ini nggak, seorang Mina? pendeta. Benar. Otoritas pengkanonan dengan inspirasi itu kan berbeda. Dua hal Sudah yang berbeda. Pengkanonan itu adalah kegiatan, inspirasi itu adalah ide. ya. Yang Nggak mungkin. fatalnya dia bilang Rasul Petrus munafik tapi mendapatkan ilham dari Allah. Kok tolol itu? Makanya kan Kalian tadi kayak aku dengar bilang nggak apa tadi yang kan. dibilangnya? Ya, Kak Major. Tadi dengar nggak apa yang dia bilangnya bahwa kanonisasi itu dilakukan oleh Allah? Itu kalian dengar? Enggak itu. Saya bilang Iya. saya jemaat biasa ini, seorang pendeta ngomong begitu. Allah turun untuk mengumpulkan orang mengkanonkan kitab-kitab. Ayo sini kanon kitab. Kan nggak mungkin. Udah itu dia menuduh orang munafik untuk menutupi kemunafikan dia. Dia menuduh Santo Petrus munafik, tetapi dia gunakan produk-produknya. Ini parah. Gitu loh. Jadi saya yang jemaat Protestan ini juga ngelihat dia ini orang benar-benar guru palsu. Tapi memang kalau dari analisa saya dari kalimat dia dari awal sampai akhir itu banyak yang bertabrakan antara kalimat dia sendiri. Bukan kalimat Romo Cafe ya. Ini saya mencoba mereposisi ada di tengah ini. Tidak mendukung kekatolikan, tidak mendukung Protestan. Udah lagas saja dah. Enggak, saya memposisikan diri sebagai jemaat yang ingin belajar. Jadi pengen tahu nih, ini sebenarnya mana ini? Kan gitu kan? Nah, saya lihat ini omongan dia kok bertabrakan satu sama lain. Dari awal yang di akhir saling bertabrakan. Gitu loh, enggak berusaha untuk konsisten, untuk tidak konsisten. Serius. Ya. Malu saya jadi Protestan ini. Gini Kak Ursa, dari awal kan dia sudah memberikan statement yang sebenarnya ofensif ya. Ketika dia menjelaskan apa itu sola scriptura, dia bahas tentang menolak tradisi dan segala macam. Padahal yang dia lakukan itu juga sebagian dari tradisi yang dia jelaskan. Betul. Dan itu adalah magisterium dia sendiri, ajaran dia sendiri kan begitu. Tidak konsisten kan? Iya, nggak konsisten. Makanya ditekankan sama Romo Cafe tadi, kembalikan Natal, kembalikan 72 kitab, kembalikan. Nggak ditanggapin itu. Itu kalau di Superboy udah clear tuh tadi tuh. Udah selesai sih. Betul. Udah. Iya, Tapi saya memang Pak RK ya. pendapat Dari saya diskusi sebagai tadi jemaat. ya, iya, kalau saya perhatikan ya, karena saya bikin catatan juga dari diskusi tadi ya, itu Mel Atok itu tidak ada perlawanan, jangankan perlawannya, untuk mempertahankan eksistensi dari sola scriptura itu tidak ada. Makanya ketika Romo Cafe hantam dengan dia dengan dasar-dasar ayat tadi ya, untuk meruntuhkan sola scriptura, Mel Atok itu lari ke mana? Khotbah, ya, dan ujungnya Pak, ya keluarkan senjata klasik apa? Ke patung Maria, ya kan? Itu beda. Tidak mampu. Tapi memang saya sebagai jemaat Protestan tadi ketika Romo Cafe pembukaan pertama dan membawakan isi Alkitab, tapi di situ saya bisa langsung menilai patah sebenarnya sola scriptura. Dia kelasnya homiletik, makanya tadi saya tanggapi reaction di YouTube saya. Ini Mel Atok sedang berkhotbah atau debat nih? Khotbah dia tadi. Kalau menurut aku khotbah. Mel Atok itu begini ya polanya ya Pak. Kan karena kita sama-sama Protestan ya Bang RK dulunya ya, Jackson juga.
pola Protestan itu di awalnya sengaja untuk bikin yang namanya serangan, teman-teman. Di opening statement itu biasanya bikin pola serangan. Nah, pola serangannya, ofensifnya adalah Hilang suara, hilang. Nah, aduh. Dengan tadi, ya sorry sinyalku. Dengan tadi menjelaskan sola scripturanya dengan cara menyerang. Itu pertama di statementnya. Iya, Nah, benar. lalu kemudian dari statement di awal, Romo mengkritisinya dengan cara bertanya. Nah, ini pinternya Romo. Jadi bukan di opening statement Romo untuk mengkritisi Mel Atok, melainkan ditanya jawab tadi. Nah, ditanya jawab itu Romo bagus. Dia konsisten. Oh, ini sola scriptura. Saya tanya, atas otoritas mana? Di ayat mana yang menyatakan ini kitab suci dan penentuan kitab suci? Kan itu pertanyaan pertama Romo. Nah, dia nggak jawab. Dia mengatakan, ini semua itu kan dari ilham Allah, gini bla 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 bla. Saya nggak dapat konklusi dari jawaban itu. Oke, saya dengarkan lagi. Lalu kemudian pertanyaan kedua, sebelum adanya kitab suci perjanjian lama, atas otoritas siapa? Atas otoritas siapa? Dalam perjanjian lama, kan begitu. Ditanya seperti itu, jawabannya itu tadi jawaban saya begini gini. Jadi kayak Romo, oh ya sudahlah, mungkin dia nggak paham. Baik, di pertanyaan ketiga, Romo tanya di pertanyaan ketiga, atas otoritas siapa? Gitu kan, atas otoritas, tanya lagi nih, atas otoritas siapa? Ini dinyatakan sebagai kitab suci. Mana ayatnya dinyatakan inilah kitab suci? Nah, di sinilah letak keblunderan dia yang pertama dengan mengatakan kitab suci itu ditulis oleh Allah, itu berasal dari Allah, bla 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 bla, dikanonkan oleh Allah. Berarti Wah, di sama situ kayak langsung dia. RT 6 itu. Nah, di situ udah kena dia sebenarnya, di situ. Tapi Mel Romo Atok, berbaik hati. Mel Atok, Kristen yang RT 6 yang dibaptis juga itu. makanya gini saya bilang, saya itu menyesal kenapa perdebatan ini terjadi. Ya. Saya sangat menyesal perdebatan ini terjadi. Harusnya kemarin tuh kasih saya saja lah lawan Melatok tuh. Enggak, Bang RK, maksudnya gini, di sini Saya bukan punya khotbah kok dipaksa debat jadi amburadul. enggak. Jadi di sini keuntungan kami yang jemaat-jemaat Protestan ini, kan kami ini bukan orang-orang yang buta huruf yang lama di hutan kan. Kami juga mampu berpikir, mampu menganalisa kan. Nah, ketika ada hal-hal seperti ini, terlebih kayak tadi perdebatan itu. Jadi kami memahamin, oh ini mana ini ajaran yang benar itu. Jadi memiliki ruang bagi kami untuk menganalisa, mengkoreksi yang selama ini kami ikutin. Terlebih tadi tindakan yang dilakukan oleh Romo KP, dia tidak mencoba menghakimi pendeta Melatok. Dia memberikan ruang untuk yang menonton menghakimin. Ini loh jawaban si Melatok begini. Nah, disandingkan oleh Alkitab yang disampaikan oleh Romo Cafe. Jadi kami dikasih ruang gitu untuk menganalisa. Oh begini ternyata gitu loh. Bayangkan 7 ad hominem loh, 7 kali ad hominem loh. Iya betul. Lebih dari 7 kali itu minim loh, berkali-kali loh dia itu Dia minim. diselamatkan sama moderator loh. Tapi memang kayaknya dia untuk menutupin kekurangan dia itu, dia melakukan itu tuh. Karena dari awal Ad hominem, red hearing, itu gini. Ad hominem, red hearing, sama logical fallacy, sama satu lagi apa nama itu lupa. Empat-empatnya ini dalam diborong dialektika berdiskusi itu gagal total. Itu nggak boleh itu sebenarnya diskusinya dilanjutkan sebenarnya seharusnya. sebenarnya. Karena kalau menurut saya yang jemaat Protestan ini dari awal pembukaan Romo Cafe, saya nggak mendukung Romo Cafe loh. Saya mencoba posisi di tengah ini karena pengen belajar, pengen mengetahui kan. Dari awal isi Alkitab sendiri yang disampaikan Romo Cafe di pembukaan itu sudah mematahkan sola scriptura. Betul, makanya dari situ saya lihat si pendeta Mel Atok damai sejahteranya hilang. Menurut pemahamanku tadi. Makanya sudah keluar dari Mosi. Makanya saya bilang temanya itu kalau dia mau lari ke Immaculate Conception atau Maria apa yang lain-lain, patung dan lain-lain, itu berarti temanya beda. Kalau berarti temanya gini, tradisi suci dalam kitab suci.
apakah berjalan seiring atau tidak. Temanya harus kayak gitu. Betul. Enggak, saya saran juga kalau kawan-kawan ini kayak Bang RK, Bro Jackson, Kakak Mina dan lainnya, kalau boleh buat pengajaran bagi kami yang jemaat-jemaat Protestan yang masih Protestan, lahir Protestan, yuk bikin komal yuk. Hanya Protestan bertanya, Katolik menjawab berdasarkan sola. Jadi gini loh. Enggak, karena maknanya itu, makna dari diskusi itu nanti, kan banyak yang nonton ini, kami-kami ini yang jemaat-jemaat awam ini, yang di gerejanya hanya dicekokin motivator, tidak isi Alkitab. Jadi kami kan tahu nih, oh ternyata begini, gitu loh. Dan polanya, perhatikan, polanya Melatok ini dalam debat gak dewasa loh. Kalau urusan dengan Romo Patris, ya dengan Romo Patris. Benar. Kalau urusan, saya tidak peduli ya teman-teman ya. Saya ini teman-teman, saya omong to the point. Ya, to the point. Saya itu nggak takut kehilangan donatur. Saya udah kasih tahu kalian. Ya, kalau saya bilang salah ya salah. Ya, saya nggak takut. Mau kau give saya kah, nggak give saya kah, saya nggak peduli. Lo siapa? Intinya pengajaran. Saya peduli. Saya orangnya konsisten teman-teman. Kalau saya mau pikir spender, donatur dan lain-lain, saya tidak mungkin jadi Katolik. Itu, saya tidak mungkin jadi Katolik. Ya, itu kalian harus pegang. Saya itu orangnya tidak pernah peduli. Ya, orang yang kasih saya 100 juta per bulan, saya tinggalin kok. Siapa lo? Ya, saya nggak peduli. Ya, nah, kenapa saya bilang polanya ini tidak dewasa, Melatok? Ya, caranya ini kayak Edis TV. Tepat sekali sama seperti analisa saya. Kalau dia mau berdebatlah gunakan literatur. Ya, literatur versus literatur. Jangan bawa video, jangan bawa apa. Urusan kau dengan Romo Cafe, silakan kau dengan Romo Cafe. Urusan kau dengan Patris Allegro, silakan dengan Romo Patris. Tantang aja Romo Patris kan, selesai gitu kan. Romo Patris berbicara filsafat juga. Kalau mau ya adu filsafat. Ini loh Kak Ursa, bukan soal filsafatnya ya, tetapi begini. Kan diskusi ini adalah sola scriptura head to head dengan Romo Ketika dia Cafe. bawa video, itu sudah sola scriptura enggak? Enggak, Udah itu tidak, bukan udah bertentangan. Nah, dan yang menyesalnya itu gini. video harus apa terus dulu. Nah, bikin kesalnya tuh begini loh teman-teman ya. Bikin kesalnya adalah begini. Sola scriptura, kalau dia mau bertanya sama Romo Cafe, jangan bertanya di luar dari tema. Nah, lucunya orang-orang ini menganggap bahwa Romo Cafe menghindari pertanyaan. Bukan. Ini bahas tentang sola scriptura. Sola scriptura itu apa? Kenapa Katolik menolak scriptura? Kan itu harusnya ditanya. Kenapa Romo Katolik menolak scriptura? Romo akan jelaskan bahwa kita bukan menolak scriptura, tapi kita scriptura, bukan sola. Begitu, nanti akan dijelaskan. Lalu kemudian, kenapa scriptura Romo? Sedangkan Alkitab itu adalah yang tertinggi. Dilihat dari bagaimana kita bisa mengetahui firman Allah dari ini bla 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 bla, misalkan begitu kan. Pertanyaannya enak nih, berkembang kan begitu. Ini enggak. Pertanyaannya ke sana kemari, bahas liturgi, bahas devosional kan jadi kayak maksudnya apa gitu loh. Kalau mau bahas liturgi dan devosional, ya itu beda lagi urusan. Bukan berarti tidak ada dasar Alkitabnya, ada, tetapi itu bukan temanya. Ini Berusaha temanya konsisten soal untuk scriptura. tidak konsisten ya Kak. Iya, tidak konsisten. Begitu loh. Kita tuh bahas soal scriptura. Soal scriptura itu apa? Dari mana? Kenapa dinyatakan scriptura itu lebih tinggi misalkan begitu. Nah, itu. Dia Ini tidak persiapkan data, Mina. Nah, itu dia. Dia demam panggung. Ayolah, yuk bisa yuk lain waktu kita atur komal khusus aja nih, khusus Protestan hanya bertanya ke Katolik. Dia demam panggung. Jadi Melatok ini demam panggung. Makanya saya bilang Melatok demam panggung. Makanya saya bilang sangat disayangkan. Makanya sangat disayangkan apa? Penyesalan saya apa? Melatok dengan nandar saja, Melatok ketar-ketir. Ini mau debat dengan Romo Cafe gimana nih orang nih? Makanya kenapa tidak dengan saya aja kemarin? Waduh, ini gawat.
Tapi kalau Romo tega ya, itu sasaran empuk loh ketika dia membahas tentang kisah Rasul 15 itu sasaran empuk sekali. Karena pada saat konsili itu tidak membawa kitab suci loh. Kalau kita bahas tentang sunat yang dibahas di konsili Yerusalem, itu pernyataan Rasul Petrus dan rasul-rasul lain itu ditentang habis-habisan itu sama perjanjian lama loh, Bang RK. Tidak, semua orang itu yang mau masuk dalam circle Yahudi itu harus disunat, betul gak? Ya, harus. Itu kitab suci loh. Tetapi dalam pernyataannya di dalam tradisinya Yerusalem, konsili Yerusalem justru itu bukan dari kitab suci perjanjian lama loh. Tapi gini loh, yang anehnya, kenapa ya pendeta Mel Atok ini selalu senjatanya ada di perjanjian lama terus? Lebih banyak, dia dikuatkan dari perjanjian lama terus. Enggak sih bro, nggak ada sih. Bagi kepadatan dari, kalau kita nilai dari kepadatan kitab suci yang dibawakan, kepadatan kitab suci yang dibawakan oleh Mel Atok itu nggak ada sama sekali sih. Tapi dan kepadatan beserta hermeneutiknya kalau kita belajar, ya itu tidak ada sama sekali. Kalau kita lihat kepadatan dan hermeneutik, bukan karena saya Katolik, kepadatan dan hermeneutik itu dipegang sama Romo Cafe, ya. Mel Atok itu hanya ambil satu ayat lalu dia homiletikkan ayat itu. Enggak, ya maksudnya gitu. Tetapi yang saya maksud itu jawabannya, jawabannya kenapa Melatok hanya main di PL saja? Jawabannya karena Malaki 3 ayat 10 ada di PL. Oh iya. Jawabannya. Oh itu apa? Sorry. Dan tingkap perpuluhan akan terbuka jika kamu tidak akan pantas. Perhatikanlah, tapi memang dia selalu senjatanya di perjanjian lama terus loh. Lah ini orang kok perjanjian lama terus, menguntungkan kali buat dia ya. Tapi memang itulah, saya hanya bilang bahwa lain kali cobalah suruhlah Mel Atok itu dengan saya. Itu penyesalan saya terluar biasa saya itu adalah kenapa gak mau dengan saya aja gitu kan. Aduh, gak kelasnya itu sih. Dibilang enggak, di bawah di komen saya tendensius. Iya, saya tendensius sama Mel Atok karena dia mengatakan Protestan itu karena dosa. Dari setan, makanya mengakibatkan setan. itu. Wah, Iya. itu konklusinya. Mursa. Dan Kalau juga lebih dalam lagi tadi ya. pendeta, Jadi tapi kalau Romo Cafe yang apa ya, kalau Romo Cafe tadi tega ya, saya bilang apa, Simina bilang ya, itu nanti jatuhnya dia bisa memframe semua denominasi di luar denom dia itu dosa semua gitu. iya, makanya saya tendensius. Dosa itu karena apa? Siapa yang karena setan gitu. Dan Kan si pendeta Mel Atok kan ngomong sendiri, dia tidak Kristen, tidak peduli Kristen Protestan, Kristen Katolik kan. Makanya di pemahaman saya sendiri itu udah antikris sudah. Terlebih dia bilang Kak Ursa, dia ngomong kayak gitu untuk menutupi Menjaga yang keblunderannya tadi. Menjaga yang lain. bener. Betul. Dia udah blunder di situ ketika mengatakan. Udah blunder sekali dia. Udah banyak blunderannya, tapi paling tinggi keblunderannya adalah mengatakan itu semua dari setan. Nah itu, makanya saya tendensius. Berarti dia setan juga, karena dia pecah. Memang Kasihan. setan itu orang. Iya, kasihan Protestan dihina sama dia sendiri. Tapi menarik ya dengan apa ya, dengan dengan pandangan Bang Ursa yang mengatakan saya tidak ke Melatok, tidak juga ke Romo Cafe, tetapi kemana? Periksa argumentasinya. Nah, seandainya teman-teman Protestan seperti Bang Ursa ini ya, nggak usah dulu deh ke Katolik dulu, ke fans ke orang Katolik itu ya. Minimal kalian mampu untuk mencerna atau memeriksa argumentasinya. Ini benar atau tidak ini, ya? Kalau kalian mampu itu ya, pasti saya rasa ya, apa yang disampaikan Mel atau semua tadi itu, aduh, kalian ketawa ya. Kan karena dengar ulang itu. Karena saya kan Protestan, Om. Protestan itu kan tukang protes, kritis. Iya kan?
bukan Yang bukan buat tidak etisnya itu satu, Bang Ursa. Ketika dia sudah menyepakati ada moderator, berarti dia mempercayakan itu pada moderator. betul. Masalahnya moderatornya saja dia protes. Maka Dia dari tidak itu menghormati moderator yang ada di situ. Maka dari itu semua hal si Mel Atok ini berusaha konsisten untuk tidak konsisten. Dalam hal ini aja dia begitu. Bagaimana dalam pengajaran ke jemaat, logikanya kan begitu. Ke jemaat nanti dia saat ini berkhotbah ABCD. Berapa bulan kemudian dia berkhotbah menentang ABCD. Itu pasti. Ini hal sepele seperti ini aja begitu. Emang aneh guru-guru palsu ini. Tapi kamu tahu ya, informasi yang saya dapat itu, jadi jangan anggap remeh sama Romo Cafe ya. Saya kalau pergi ke seminari tinggi dari Romo Mere itu, orang Romo Cafe itu terkenal dengan dari dulu kuliah itu suka berdiskusi bagian kitab suci. Dia dari dulu itu suka itu. Jadi itu orang itu suka diskusi tuh, dari dulu di kelasnya itu juga dia suka diskusi dengan pastor-pastor, dengan sesama itunya. Itu informasi yang saya dapat. Jadi jangan anggap remeh dengan beliau itu. Yang saya tahu itu beliau itu orangnya betul-betul hebat itu ketika di Ledalero itu loh. Itu yang informasi saya dapat. Ngeri. Jadi udah terlatih ya. Terlatih dia. Makanya saya bilang waduh salah orang sih ini sih, serius. Itu informasi yang saya dapat ya, bukan saya tambah. Ya. Di awal kan pas pembukaan itu kan Romo Cafe kan sudah bilang ya, di Kolombia sana itu kan berdebat ya sampai di universitasnya Protestan sana kan. Itu berdebat secara langsung itu dengan pendeta Protestan. Saya juga kenapa saya memposisikan di tengah, kan saya juga mengikuti seperti yang Bang RK sering bacakan isi Alkitab kan, kritisi ajaranmu kan gitu, ada tertulis kalau nggak salah begitu. Ya saya coba sebagai jemaat ini pengajaran, ini mana ini yang benar ini? Tapi tadi kalau seru itu coba kalau Romo Cafe dengan Esra Soru mungkin seru ya. Sama aja bang. Aku rasa sama aja. Sama aja. Wah, sama aja kondisinya. Kalau mau seru itu tau nggak yang bisa benar-benar pinter retorika? Deki Ngadas. Oh ya. Iya, Deki Ngadas. Itu seru tuh retorikanya. Karena Deki Ngadas itu Tetap saja kalem. Nina. Kalem dia. Kalem. Tetap saja sama karena gini. Beda gini kita PT, saja beda PT. Kalau Esra itu masih emosian sama seperti si Mel Atok. Tapi kalau Deki Ngadas, wah dia itu kalem luar biasa itu. Tenang. Ya dari sisi itu ya, tetapi dari apa ya, dari konsisten itu seperti kata Abang Ursa tadi ya, konsisten untuk inkonsisten. Seperti kalau kita perhatikan ya. Deki dia masih pakai jadi gini, dia pro terhadap ortodoks, jadi dia masih menggunakan tradisi. Jadi kadang membawa tradisi dari ortodoks PT. Gitu. Itu kalau Deki Ngadas. Iya, dia masih membawa misalkan contoh nih dia diskusi sama Romo Cafe dengan 3 pilar misalkan begitu. Dia masih bisa bawa itu dari data 3 pilar itu, dari tradisi suci misalkan begitu. Nah, dia bisa bawa ke sana PT. Jadi nggak hanya kitab suci kalau si Deki, sekalipun dia reform ya. Nah, itu makanya dia tuh agak berbeda dari yang lain. Si Deki itu. Tetap semangatlah, sehat-sehat buat kita semua ya, selalu terberkatin ya. Izin pamit. Salve. Salve. Thank you Kak Ursa. Ya betul, typing dari siapa yang ada yang bawa. Ya kalau begitu ya bukan lagi Protestan dong. Pelintir tradisi. Ya, nggak bisa. Caranya Mel Atok tadi itu bagi saya nggak dewasa, sama sekali nggak dewasa. Ya, dengan caranya, gerakan tubuhnya, bagi saya. Coba kalian lihat perbedaan perdebatan saya teman-teman ya. Ketika saya berdebat kayak begini, ya beda kan. Dan ketika di Superboy, saya tenang kan, ya. Itu artinya kita menghargai diskusi formalitas. Yang formal itu kita menghargai perdebatan yang formalitas. Tadi kan formal ya, kenapa dia tidak menghargai diskusi dan debat yang formal, dengan ketika orang berbicara dia potong
Ya beda ketika debat kayak begini ya kita baku hajar-hajar aja gak apa-apa. Ya. Ya ketika dia protesnya masalah apa? Ketika moderator bilang, ya udah terbuka aja lah debat. Berarti saling menyangga, saling potong-motong. Dia tidak mau lagi di situ, padahal dia yang minta. Ya, Tapi yang saya lucu tadi Bang RK ya, ketika dia bilang begini ya, setelah Romo Cafe apa ya tadi bilang ke moderator kan masih interupsi ya, si Melatok sudah 7 kali ya, itu hominem gitu ya. Lalu dia bilang, Romo ini kan saya akademis, loh akademis dari mana itu? Dia itu hominem, baru dia bilang itu akademis. Gini, terlalu berat sih kalau lawan apologet atau pendebat dari gereja apostolik itu terlalu berat sih. Tapi juga moderator ini tadi sudah mengakui kok dia tidak bisa membedakan mana ad hominem, mana red herring dan seterusnya. Karena memang sebenarnya bukan dia yang menjadi moderatornya, seharusnya Paman Alex. Tetapi ternyata faktanya Paman Alex tidak dinaikkan sama timnya Mel Atok dari awal. Karena mereka udah tahu mungkin udah cross check siapa Paman Alexandria kan, begitu. Karena Paman Alexandria yang paham nanti alur diskusinya kayak gimana, nanti bisa diarahkan. Makanya Paman Alexandria nggak dinaikkan. Sabar Mina, tapi dia harus mengikuti, dia menyepakati lembaran aturan di awal Mina. Nah iya sekalipun, tapi moderatornya nggak bisa membedakan. Tegas atau gimana? Moderatornya kurang tegas sama radikal falasi, katanya begitu tadi waktu di roomnya Romo, begitu udah minta maaf di awal. Kan gitu. Peraturan di awal itu kan sudah ada SOP-nya, ya kan? Kalau dia tidak menyepakati dengan SOP aturan di awal itu, ya dia sanggah dari awal gitu. Kenapa udah terjadi perdebatan, dibacakan dan selesai udah diketuk palu, baru dalam perjalanan baru dia protes masalah aturan debat itu. Ya, tahu sendiri Proti gimana kalau mau diskusi. Melatok atau. Silakan Bang Tambunan, gimana Bang Tambunan? Ya, shalom semua. Sekali lagi aku tetap Protestan. Dalam artian gini ya, kalau aku tadi sih sempat aku lihat ya dari awal beda, benar jelas beda. Kapasitas, maka tadi aku bilang kapasitasnya berbeda. Terus mungkin cara berkomunikasinya juga kurang ya, dalam artian ya itu, kalau kita main di room biasa sama main room dalam artian kapasitasnya tadi sudah disetting memang untuk berdebat secara resmi, harusnya sudah mulai mengerti term and condition ya Bang RK ya, kayak dirimu waktu itu ya, term of reference. iya. Dan ya semoga sih untungnya, maksudnya gini, semoga teman-teman Protestan yang bisa berkomunikasi sama pendeta Melatok bisa menguatkan gitu, dalam artian kita harus positif ya semua ya. Kalau memang tadi permainannya adalah, bukan permainan sih, diskusinya adalah diskusi A, nah itu jangan jadi, oh benar kok Pak Pendeta itu Romo Cafe kurang, enggak, jangan gitu. Kita kembali apa sih yang tadi dimainkan gitu. Kalau dimainkan adalah seperti A dan rules-nya ada, nah harusnya ke situ. Ya jujur pas lagi dengernya juga, pas lagi perdebatan secara langsung ya, itu aku langsung ya udah ini sih selesai ini gitu. Cuma ya itu kembali sekali lagi Bang RK sama teman-teman di sini, teman-teman Katolik, kita prinsipnya adalah mencari jiwa dan coba meluruskan yang keluar dari jalurnya kita gitu ya, dalam artian ya kitab suci kita ya, walaupun terlebih dari sistem ataupun tradisi ataupun ya tradisi ya, khususnya ya tradisi Protestan sama Katolik kan ada perbedaannya. Nah itu kita sisihkan dulu gitu. Tapi jangan sampai keluar dari yang kita sepakati bersama, Tritunggal itu jangan dilawan gitu ataupun ditiadakan, itu sih. Tapi kalau memang langsung ada
yang kurang, please sekali lagi Bang RK, gue sih yakin sih lo bisa jadi orang yang lebih bagus ya. Lebih langsung, maksudnya jangan langsung ngejudge Bang RK. Wah ini dia itu. Kan Ini dia. Protestan kan bukan cuma dia, kan banyak. Betul, Khusus betul. hanya Melatok aja tadi. Ini kan kita komentari perdebatan tadi gitu. Betul. Ya itu dia makanya. Saya sudah bilang kan, gini lah. Saya kalau terjun di Saya kalau terjun di perdebatan denominasi seperti ini, saya sudah katakan, saya tidak bisa kontrol satu. Saya sudah bilang, saya sudah langsung wanti-wanti, saya bisa kayak Patrice Allegro. Makanya saya kontrol-kontrol, tahan-tahan. Saya sudah omong dari awal itu seperti itu, ya. Tapi ini karena kita berdiskusi. Jadi saya hanya bilang bahwa perdebatan Mel Atok dengan Romo Cafe, Mel Atok itu kayak Edis TV. Sama 11-12. Sama. Nah, makanya sangat disayangkan. Bang Sangat RK. disayangkan. Harusnya dengan saya Mel Atok. Oke. Bang RK, boleh nggak kalian yang berlabel apologet, Yang saya bukan boleh apologet. nggak? Saya bukan apologet. Ya, oke, nggak usah apologet. Pemberita Injil di media sosial ini, boleh nggak kalian membahas diskusi maupun Katolik atau Protestan, apakah ajaran sesat itu dan bagaimana kita dari Katolik dan Protestan menjaga jemaat kita? Itu agak berat tuh bro. Itu agak berat. Makanya jangan sampai masuk ke ranah itu kalau memang sesuai bro permintaan request yang tadi itu. Kalau bro Iya, masuk sampai ke ajaran itu akan lari ke namanya hasil konsili lagi. Nah itu berat. Iya, tanpa Itu berat maksudnya sekali. tanpa ke dominasi itu Bang RK, secara alkitabiah aja. Karena kan aku yakin kok, aku tahu kalian tuh sebenarnya fokusnya ke arah mana gitu, ke ajaran yang salah kan. Nah, justru dari ajaran yang salah itu menurut aku kalian malah ditubruk-tubrukin gitu, dibelokin nih ke sini, dibelokin nih ke sana. Sedikit menyela Bro Tambunan. Silakan. Tadi kamu nonton dari awal tidak? Nonton. Ketika Romo Cafe statement awal, kamu nonton tidak dia bagian itu? Nonton. Ya, apa kata Romo Cafe saat itu? Iya kan fokus kan. Yang dibilang sama Romo Cafe adalah fokus ke arah sola scripturanya kan. Oh no, bukan itu. Jadi begini, statement awal Romo setelah pembukaan dari Mel Atok lalu kemudian Romo mengatakan begini, sebelum adanya kitab suci, setiap perkara itu dibawa kepada apa? Gereja. Dan ayatnya sudah dijelaskan sama Romo tadi. Matius 18 ayat 17. Jikalau mereka tidak mendengarkan gereja, pandanglah orang itu sebagai apa? Yang tidak mengenal Allah. Pagan. Yes. Bahasa Pagan. aslinya pagan ya. Pagan bahasa aslinya. Itu Bro Tambunan. Nah, dan ini berkorelasi ketika ada permasalahan, ada perkara. Ketika Paulus dan Barnabas bertemu dengan orang Farisi yang sudah menjadi orang percaya pengikut Kristus, berdebat soal apa? Sunat perjanjian lama. Kisah Rasul 15. Dan mereka mengatakan apa? Baiknya Paulus dan Barnabas ini kita bawa kepada apa? Gereja. Itu tadi dijelaskan sama Romo Cafe. Terang benderang. Jadi perkara Paulus dengan Barnabas ini dibawa ke hadapan gereja. Nah, di hadapan gereja apakah mereka membawa kitab suci? Tidak. Saat itu belum ada kitab suci. Belum ada Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes serta Wahyu. Belum ada. Karena masa itu adalah masa di mana penulisan Matius itu belum dimulai, Pak Tambunan. Penulisan Matius tahun 45, sedangkan itu awal-awal sekali ketika orang menjadi percaya. Begitu, orang menjadi percaya. Sekitar tahun 34 atau tahun 35 begitu ya. Belum tahun 45, jadi jauh sebelum adanya penulisan kitab suci perjanjian baru. Nah, di Kisah Rasul 15 tadi, Romo sudah mintakan dibacakan begini. Jangan terang benderang. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antioquia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa,
kamu tidak dapat diselamatkan. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari gereja itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Mereka diantarkan oleh jemaat sampai keluar kota, lalu mereka berjalan melalui Fenisia dan Samaria. Jadi ini ada tempatnya jauh ya, baru masuk datanglah ke Yerusalem. Nah, ketika di Yerusalem, ayat ke-6-nya, maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung bertukar pikiran loh, bro. Jadi ada perdiskusian hebat nih di dalam situ. Mengenai soal itu, berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, "Hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku di antara kamu, supaya dengan perantaran mulutku," berarti ajaran para rasul, mulutku, bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Jadi memang harus membawa pada gereja, dan gereja akan memutuskan melalui keputusan siapa? Petrus dan para rasul. Ini sejalan yang dinyatakan oleh Yesus di Matius 18 ayat 17 dan 18. Karena apa? Karena di dalam gereja yang tadi kubacakan tadi ayat 17, jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada gereja. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan gereja, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau pagan, atau seorang pemungut cukai. Karena apa? Di ayat 18-nya kata Romo, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Itu bro Tambunan. Dan korelasi dari situ lari ke 2 Tesalonika 2 ayat 15 itu. Ya kan? Bahwa berpegang teguhlah kepada ajaran baik tertulis maupun secara lisan, karena sesuai dengan mosi. Nah, kalau ajaran secara lisan ini hubungannya apa dengan sola scriptura ini? Yang tertulis ini bagaimana? Artinya bagaimana? Itu arahnya ke situ, tapi keluar daripada mosinya. Itu kan. Kecuali temanya seperti yang saya bilang tadi. Apakah ajaran gereja Katolik, contohnya Immaculata Conception atau yang lain-lain, apakah sesuai kitab suci? Apakah tradisi gereja Katolik sesuai kitab suci? Nah, itu tuh, apakah gereja saya atau gereja kita atau gereja kami tradisi itu sesuai dengan kitab suci? Nah, itu yang temanya. Makanya boleh dia lari kemana-mana, tapi bagaimana kita membedah tradisi suci itu dan membedah sola scriptura itu. Jadi apakah sola scriptura seiring berjalan dengan tradisi ataukah sebaliknya? Bertentangan, kan begitu. Nah, ini juga jangan alergi dengan kata tradisi, Bro Tambunan. Tadi yang dikatakan oleh RK ya, saya bacakan ya. 2 Tesalonika 2 ayat 15. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Jadi ada ajaran, ada pengajaran. Nah, pengajar ini itulah disebut magisterium. Tadi kan Romo sudah jelaskan. Magisterium itu pengajar, artinya dari bahasa Latin magister gentium. 2 Timotius 1 ayat 11. Kita buka ya, 2 Timotius 1 ayat 11 yang sering dibawa sama ya Protestan ya, teman-teman Protestan, pendeta maksudnya ya. 2 Timotius 1 ayat 11. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru, pengajar. Kalau dalam bahasa Latinnya magister gentium, Bro Tambunan. 2 Timotius 1 ayat 11. Jadi magisterium itu pengajarnya. Ajarannya kami sebut tradisi suci. Nah, pengajar dan ajarannya ini dibukukan, barulah disebut namanya kitab suci. Jadi kitab suci ini harus berdasarkan apa yang diajarkan oleh para rasul, yang ajarannya harus dijaga. Nah, pengajaran para rasul itu seperti apa? Rasul sendiri katakan, tidak semua hal tertulis di dalam kitab suci. Itu tadi sudah dibawa ya, Bang RK. Yohanes 20 ayat
30 sampai 31. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat di dalam kitab ini. Ya, Tetapi itu di bawah semua juga ya Mina ya. Hah? Data itu tadi di bawah juga tuh, tidak tercatat itu. Betul, itu dibawa sama Romo tadi. Ya kan? Yang tidak Jadi tercatat. pertanyaannya apa yang tidak tercatat? Nah, dan dia nggak bisa jawab. Nah, Gitu. begitu bro. Dia tidak ada persiapan sih tadi, Melatok tidak ada persiapan gitu. Nggak, kalau aku bukan masalah tadi kan makanya aku bilang aku nggak ada sensitif sama tradisi, bukan. Karena dari HKBP pun kita dari di Tanah Batak aja semua kita ada tradisinya sampai sekarang pun kita masih pakai gitu walaupun bersamaan dengan ajaran Kristen ya. Tapi tidak untuk menyembah yang alam lain gitu kan. Cuma memang tadi aku bilang sekali lagi kapasitasnya. Makanya sebenarnya pertanyaan pertamanya perdebatan tadi dibikin forum kayak gitu apakah memang dua-duanya menyepakati atau memang dadakan gitu. Kalau dadakan Menyepakati. ya mungkin, kalau menyepakati ya udah itu penilaian dari penonton, jadi ya aku nggak bisa ngomong lagi karena kalau udah sepakat ya sudah harus ada resiko yang bakal diterima gitu. Kalau gitu tidak sih. menyepakati tidak mungkin ada term of reference-nya, tornya. Yes, oke. Ya makanya tadi aku bilang kalau itu dia sepakat ya mungkin jadi ada nilai plus dan minusnya nanti di mata viewers, mungkin ya anggota jemaatnya dia khususnya gitu masing-masing. Itu sih. Cuma ya tadi aku sih mintanya gitu sih Bang RK, bukan ya gue juga sering DM dirimu kan bahwa posisinya ada sesuatu nih kayaknya ada yang menyenggol kita berdua nih, maksudnya Aman. Katolik dan Protestan gitu. Nah, aman. Saya itu dia paham yang kok. aku bilang. Saya paham kok masalah itu. Aman. Gitu sih. Itulah. Paham. Shalom buat semua. Shalom. Saya paham ya. Mina, kalau saya sampai debat denom ini ngeri juga nih. Oh, debat sama Zuma aja udah kayak gimana beringasnya, apalagi yang kalau modenya defensif Katolik ya. Nah, gitu. Jujur saya takut banyak yang serius, jujur betul. Saya sudah bilang, aduh, saya bisa jadi war banget ya, all out ya. Kayak aduh, jujur saya makanya saya betul. Gimana? Tapi all out juga bagus kok. Waktu kamu jelasin sama siapa itu namanya, udah beberapa teman-teman Protestan yang naik juga, ketika kamu all out pun mereka bisa menerima kamu pendekatannya dari perspektif cara berpikirnya orang teman-teman Protestan. Gitu. Itu bagus kok sebenarnya, dan mereka kurasa juga tidak ada yang tendensius akan soal itu. Kecuali kalau Mina kalau ngomong, itu udah langsung lah. Mina kamu ngomong gitu. Apalah ini? Siapa nih? Nadi. Lo baik ya. Hai. Tadi kan si Melatok bilang ya, ciri-ciri nabi palsu itu adalah saksi Yehova. Nah, selama ini kan dia mengajarkan saksi Yehova siapa? Edis TV. Ya, betul itu. Iya. Ingat ya, Pak Herder. Kalau saya tadi hanya kan namanya Romo ya, jaga wibawa dialektika ya. Kalau saya tadi saya langsung tembak tuh. Kalau dia framing, saya framing juga. Ya. Jadi menurut pandanganmu, Edis TV ini gimana nih? Bilang Yesus bukan Tuhan. Betul. Hanya kan Romo kan nggak mau keluar dari jalur. Dia masih jaga wibawanya. Wah, kalau saya tadi tuh dia framing, saya balik framing tuh. Saya cium balik tuh itu tadi tuh, saya framing balik. Dia framing dengan Romo Patris, harusnya tidak boleh kan? Kalau tadi saya framing balik tuh, saya all out. Saya framing balik dengan Edis, dia dengan Edis. Kalau saya tadi, ya, kalau mau baku framing ya. Tapi menjadi perdebatan yang jadi kusir. Nah, Melatok gak bisa menempatkan perdebatan akademisnya. Dia gak bisa menempatkan perdebatan yang akademis itu seperti apa. Melatok tidak bisa. Ya, makanya coba deh. Kalau memang lain kali kalau mau berdebat, ambillah room Superboy dah. Coba deh situ.
Ya makanya tadi luar biasanya Romo ya. Makanya tadi saya Dia ngomong dari kontrol. Romonya Attitude-nya dia jaga. Romo tadi bukan saja apa ya debat mengenai ajaran iman, tetapi di mana Romo Cafe juga memperlihatkan kualitas ya harus seperti ini dalam apa etika gitu dalam dunia apa ya dalam dunia pewartaan lah gitu ya. Etika, Atau etika. ya gitu. Romo Cafe benar-benar menunjukkan itu gitu. Kualitas. Sementara kualitas ya betul. Sementara Melatok sudah melanggar semua aturan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, masih saja klaim itu apa ya akademis gitu ya. Dia protesnya di tengah-tengah perdebatan, itu yang masalahnya, bro. Nah itu dia. Harusnya ketika term of reference-nya itu, tornya itu, ya, atau ya term of reference ya term of reference-nya itu, tornya itu sudah ada dan dibacakan di awal, harusnya dia harusnya di situ jangan protes lagi di tengah-tengah, karena aturan mainnya sudah dibaca di awal. Dia protesnya di tengah-tengah perdebatan. Nah itu yang salahnya, itu nggak attitude-nya nggak ada di situ. Gitu. Itu maka saya record gak apa-apa silakan. Mel Atok gak ada attitude menyepakati term of reference di awal. Ya, dengan cara diskusinya, ketenangannya, dia airnya sampai dengan berapa botol. Ketika orang berdebat orang menyampaikan pandangannya dia sambung-sambung. Harusnya ketika orang berbicara dalam berdebat mute. Ya, jangan dia sambung. Ini salah, ngawur itu. Orang berbicara, ngawur itu. Orang bicara, ngawur itu. Makanya ini orang harusnya dengan saya kasihnya. Oh, itu kalau kena saya. Mama. Betul itu karena Romo makanya saya di live tadi kan saya video reaction. Saya bilang Romo betul-betul jaga wibawanya sih ini. Kalau saya tidak pakai wibawa lagi. Kalau dia framing begitu saya juga tidak pakai wibawa, tidak jaga wibawa. Saya kasih tahu. Saya framing dia habis-habisan. Betul. Hancur dia saya buat itu tadi itu sebenarnya. Jadi panas tadi waktu mengenai nabi palsu itu. Oh berarti Romo mau mengatakan saya nabi palsu. Saya bilang apa? Romo bilang kita mulai dari kitab suci gitu ya. Apakah nanti ya kategori atau ciri-ciri nabi palsu dalam kitab suci ini kena saya atau kamu nanti? Itu dia panas sekali itu. Emosi dia. Ya. Kenanya adalah apa? Yang perpecahan itu. Kemudian yang kedua, masalah apa? Yang fatalnya dia tidak bisa membedakan inspirasi dan juga itu ada prefiksnya ya, pengkanonan kitab suci. Nah, pengkanonan kitab suci itu otoritasnya dari mana? Siapa itu? Itu dia tidak bisa bedakan antara inspiratio dan juga pengkanonan itu. Dia tidak bisa bedakan di situ. Itu fatal. Makanya saya bilang dia gelar doktor, ini doktornya gimana nih? Belajar atau tidak nih orang? Makanya saya rekomendasi buku buat buku yang simpel-simpel aja lah tentang kanonisasi kitab suci. Record nih. Untuk Melatok kamu baca buku Stephen Leaks tuh. Itu tentang kanonisasi kitab suci itu. Baca itu. Buku Stephen Leaks itu. Baca dengan baik di situ, refleksikan, renungkan ya. Jangan malah ketiga ayat 10 terus. Jujur dengan cara dia diskusi kayak gitu aku jadi pertanyakan dia pernah STT enggak sih? Kan? Tapi ini juga fatal bro, Kamina. Fatalnya apa? Ada beberapa STT yang mengajarkan tentang inspirasi, tidak mengajarkan tentang inspirasi Allah, tetapi Allah mengilhamkan dan mendikte kitab suci itu kata per kata. Kamina. Ya, aku pernah dengar itu, Oke, itu ajaran dari siapa tuh? Saya lupa. Nanti ada bukunya. Jadi banyak STT juga mengajarkan bahwa kitab suci itu didikte oleh Allah secara kata per kata. Ini kan blunder. Bakal jadi blunder.
Padahal kita tahu bahwa inspirasi Allah itu hembusan ilahi kepada para penulis lewat sejarah hidup manusia dan juga bahasa manusia. Terus paham di situ. Tapi ketika kau bilang secara kata per kata, ya, maka ada kutipan yang diambil oleh Rasul Paulus itu ada filsuf Yunani, pernyataan dari filsuf Yunani yang dikutip oleh Rasul Paulus dimasukkan dalam kitab suci. Jadi apakah filsuf Yunani itu adalah firman Allah? Nah, ini kan fatal. Ini fatal. Baca itu di buku Sistematika Teologi dari karya Henry C. Tennyson. Ya, Protestan ada kan juga, ada juga di Stephen Dix itu, Mina. Itu ada. Karena tidak semua dalam kitab suci itu adalah itu, tapi makanya kita bilang itu inspirasi dari Allah kepada para penulis. Karena kalau kita debat dengan Kadron ya, kita debat dengan Kadron, ini jadi blunder terbesar. Makanya Mel Atok tidak memahami di situ. Ya, blunder terbesarnya apa? Kadron, saya pernah berdebat itu dengan siapa ya? Saya lupa dengan siapa ya? Itu dibawa sama si Kores dan teman-temannya Ya, ketika bertanya. Ini kan dari firman Allah. Jadi ketika Daud berzina di atas satu rumah, berarti itu dari firman Allah. Nah, itu pertanyaannya kayak gitu. Itu yang fatal. Itu makanya Mel Atok tidak memahami di situ. Tidak bisa membedakan inspirasi Allah kepada manusia lewat sejarah hidup manusia dan bahasa manusia, dan juga dia tidak bisa membedakan dengan pengkanonan kitab suci itu seperti apa. Itu dia tidak bisa bedakan. Itu rusaknya di situ. Rusaknya. Ada tuh buku tuh. Nah, ini buku nih. Ini buku nih. Bukunya ini nih. Ini buku bagus nih. Dia bukan Injil sederhana ya. Ini Seto Marsuno nih. Bagus nih yang ini nih ya. Ya, ini buku bagus. Mina udah ada juga Mina ya. Ada nggak, Paman? Keren ada nggak buku ini? Belum. Nah, ini buku bagus nih. Ini buku juga menjawab Sofiatul nih. Terkait peta-petanya itu. Timur dekat purbanya itu. Jadi alam sabda Allah nih. Ini sabda Allah dalam bahasa manusia. Ya lewat syair. Allah menyatakan diri itu kepada manusia. Jadi ini bagus buku ya. Ini betul-betul saya rekomendasi buku ini ya teman-teman ya. Rekomendasi banget ya. Ya. Ini yang parahnya. Ya, jadi ini Vincent, kau siap malam Vincent. Kau siap malam. Judulnya Pengantar Perjanjian Lama dari Seto Marsuno ya. Ini buku bagus. Vincent, kau siap malam, kau dengan Joseph tuh malam hari nanti ya. Jadi kau tidak usah naik-naik di sini. Atau kau mau ngomong apa Vincent? Aduh Vincent ini orang ini kalau depan saya yang depuk kepala saya titi. Kalau Vincent ini nggak perlu diladenin. Itu kayak orang mabuk sakau. Jadi nggak perlu diladenin si Vincent ini. Si Vincent itu Edis juga itu. Edis juga. Ya. Parah. Vincent Fidelis ini. Kayak bunglon. Apa ya? Tidak ada prinsip.